buat Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang kami percaya Tuhan, bahwa kesembuhan, kelepasan, mujizat akan terjadi ketika kami datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat lawatan, buat jamahan-Mu. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan Allah kami bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Dan kini saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami doa, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar, bahkan mau ditegur oleh setiap firman Tuhan pada malam hari. Dan kami doa bahwa kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik saja, tetapi kami juga cakap menjadi pelaku firman yang baik, yang melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada malam hari ini. Firman Tuhan disampaikan, tertanam di dalam lubuk batin kami dan akan berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga bertambah teguh iman kami. Hanya di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, Allah kami yang punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan dengan sukacita, mari sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan, selamat malam. Shalom Tiberias. Masih suara yang lebih keras, Shalom Tiberias. Sedang bertemu saudara kembali malam hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, banyak berkat, amin. Banyak mujizat, amin. Puji Tuhan. Sudah makan malam semua? Ada yang sudah, ada yang belum. Amin saudara. Ada juga yang jawab amin. Saudara, jawabnya diplomatis. Tapi saya percaya semuanya pasti sungguh bersukacita dalam Tuhan, amin. Yang sungguh bersukacita boleh lambaikan tangannya saudara. Ayo, lambaikan ke kiri kanan saudara. Katakan shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saudara, malam hari saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu hidup bagi Tuhan. Apa temanya saudara? Hidup bagi Tuhan. Kita buka sama-sama kitab kita dalam Roma 14 ayatnya yang ke-8. Cuma satu ayat. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat, saya ajak kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini tentunya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Roma 14 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Diberkatilah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tadi kita baca kitab sama-sama dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, saya milik Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, kamu juga milik Tuhan. Amin. Jadi kalau kita diingatkan kembali bahwa kita adalah milik Tuhan, saudara harus ingat bahwa ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, kesempatan itu tidak hanya sekedar untuk kita mencapai pencapaian dalam ukuran dunia saja. Mungkin kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang kaya, berkeluarga, dan lain-lain. Dan kita berpikir setelah itu mati selesai. Tetapi lebih daripada itu, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, itu artinya kesempatan kita untuk kita harus melayani Tuhan. Dan hidup kita harus menjadi berkat, saudara. Karena ini yang harus kita ingat, bahwa hidup kita itu seharusnya bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk Tuhan dan melayani Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita. Karena tanpa kita sadarkan waktu berjalan begitu cepat. Tadinya kita masih ada di awal tahun 2024. Sekarang kita sudah ada di bulan 11, saudara. Udah ada di tanggal berapa? Tanggal 6. Tanpa terasa lagi kita tinggalkan bulan November, kita masuk bulan Desember. Tanpa terasa kita sampai di tanggal 7 Desember. Tanggal 7 Desember kita ngapain saudara? Ngumpul di Gelora Bung Karno, ngapain? Merayakan Natal, saudara. Nanti tanpa terasa lagi kita sudah merayakan Natal sampai 25 Desember. Tanpa terasa lagi kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Dan saya doakan saudara dan saya, kita boleh umur panjang. Tuhan boleh memberikan kita tahun yang baru di tahun 2025. Amin. Amin. Artinya saudara, kalau Tuhan masih memberikan kita hidup sampai hari ini, kita harusnya saudara, waktu yang Tuhan berikan itu, terkadang kita harus merenungkan bagaimana kehidupan kita jalani hari ini. Bahwa saya sedang hidup untuk siapa? Apa yang sedang saya hidupi hari ini? Apakah saya sedang menghidupi dan mengerjakan urusan kerajaan surga? Atau jangan-jangan saya sedang mengerjakan urusan kerajaan dunia yang gelap ini?
yang Alkitab katakan sudah jatuh dalam dosa. Karena ya di dalam dunia ini bekerja hanya dua ini, saudara. Kalau bukan kerajaan surga, yaitu kerajaan kegelapan. Nah, kita bekerja, kita menjalani hidup kita itu di bawah pemerintahan siapa? Kita harus renungkan itu, saudara. Coba kita buka sejenak Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, kalau Alkitab di tangan saudara dan saya disimpulkan dalam satu kata, berbicara tentang apa, saudara? Tentang kasih. Terlebih di dalam Alkitab ini, saudara, tadi Alkitab bilang ada tercantum, saudara, tercatat hukum yang pertama dan terutama. Sama-sama bilang yang pertama, sama-sama bilang yang terutama. Amin. Kalau hukum itu menjadi yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita, harusnya itu menjadi prioritas. Harusnya itu menjadi fokus, saudara. Harusnya itu menjadi urusan, bahkan kepentingan seluruh kehidupan kita. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kalau saudara baca dalam kitab Ulangan juga ditambahkan apa? Dengan segenap kekuatanmu. Dan kalau kita mengerjakan hal ini dengan kesungguhan hati, dan kita menjalani hidup kita, saya percaya hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Hidup kita akan memberikan makna, hidup kita akan menjadi berkat. Tapi seringkali, saudara, hukum yang kedua kan ditulis demikian, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terkadang orang hanya fokus kepada hukum yang kedua. Mereka berpikir kalau mereka sudah melakukan hukum yang kedua, maka otomatis mereka melakukan hukum yang pertama. Padahal, saudara, tidak, saudara. Karena gini, saudara, karena kebenarannya bahwa kita hanya bisa mengasihi sesama apabila kita lebih dahulu mengasihi Tuhan. Karena kalau kita mengasihi sesama tanpa kasih kita sama Tuhan, maka kasih kita kepada sesama akan menjadi kasih yang bersyarat. Kalau dia baik sama saya, Pak Pendeta, saya bisa lebih baik kok. Tapi kalau dia jahat sama saya, Pak, saya bisa lebih jahat. Dia nggak tahu siapa saya. Tapi kalau berbicara orang mengasihi Tuhan, orang boleh jahat sama kita, kita akan tetap jadi orang yang baik. Orang mungkin boleh menyakiti kita, orang mungkin boleh melukai kita sekalipun. Tetapi sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Gembala Sidang Ibu Pariaji, kita memiliki hati yang seluas samudra untuk bisa mengasihi dan mengampuni. Karena kita sadar betapa kasih yang besar Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Masa lalu yang begitu kelam, yang begitu jahat, Tuhan menerima kita apa adanya. Dia sudah mengampuni kehidupan kita. Dengan kasih yang sama, saudara dan saya, kita juga bisa mengasihi sesama. Amin. Nah, mari sama-sama kita belajar pada malam hari ini apa yang Alkitab ajarkan, apa yang firman Tuhan sampaikan, bahwa kehidupan bagi Tuhan. Seberapa banyak kita yang sungguh-sungguh rindu kita mau hidup bagi Tuhan. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, saudara. Sama-sama dengan saya katakan, saya mau hidup bagi Tuhan. Amin. Mari, yang pertama, saudara, catat baik. Kalau kita mau hidup bagi Tuhan, yang pertama, Kristus harus menjadi dasar dalam kehidupan kita, saudara. Coba kita buka sama-sama 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 11. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun dasar di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu apa? Yesus Kristus. Tadi Alkitab mencatat, saudara, di sana ada ahli bangunan, terus ada bangunan, juga ada dasar. Tentu kita tahu bahwa dasar dari sebuah bangunan itu disebut sebagai apa, saudara? Fondasi. Secara umum, fondasi merupakan struktur bangunan yang letaknya paling bawah. Gunanya untuk apa, saudara? Dia menopang seluruh bangunan. Posisinya itu paling bawah dan menjadi bagian utama untuk menopang seluruh bangunan.
Gak ada orang ketika bangun rumah, Pak Pendeta biar ada variasi di tahun 2025, saya mau bikin fondasinya ke atas sedikit Pak, gitu. Gak ada, saudara. Yang namanya fondasi itu selalu paling bawah, paling dasar. Nah, pertanyaannya, apa yang sedang kita bangun dalam kehidupan kita? Karena saat kita sedang membangun kehidupan kita, kita harus membutuhkan dasar yang kuat. Sama seperti dasar negara kita. Kita punya negara yang begitu luar biasa, diberkati Tuhan, dan negara yang kuat. Indonesia juga punya dasar negara. Apa, saudara? Pancasila. Saya mencari arti Pancasila menjadi dasar negara. Artinya apa, saudara? Dengan Pancasila untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Apalagi, saudara, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa untuk mencapai tujuan nasional. Apalagi arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. Itu Pancasila menjadi dasar negara kita. Nah, bagi kekristenan, saudara, tidak ada dasar yang lain selain Tuhan Yesus. Jadi Yesus harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Karena apapun yang kita bangun di luar Kristus sebagai dasar, semuanya itu tidak valid di dalam kerajaan surga. Jadi kita membutuhkan dasar, saudara. Biasanya dasar itu kan memberikan orang motivasi. Dasar itu kan memberikan orang tujuan. Kalau umpamanya orang mengerjakan sesuatu, seringkali kita tanya, lu bikin ini dasarnya apa? Kamu kerjain ini dasarnya apa, saudara? Orang mengerjakan sesuatu, saudara, apalagi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pasti ada dasar hukumnya. Itu yang membuat kebijakan itu menjadi kuat. Nah, saudara dan saya, kalau kita punya dasar itu adalah Kristus, maka dasar yang kita bangun, kita akan memiliki sebuah dasar yang sangat kuat sekali. Karena gini, saudara, sebagai manusia kita mendapatkan sebuah anugerah yang namanya free will. Orang bisa memilih apa saja. Orang bisa memilih mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Orang bisa memilih seturut dengan apa yang Tuhan firmankan. Tetapi sebaliknya, orang bisa memilih untuk hidup untuk tidak ikuti apa yang firman Tuhan sampaikan. Bahkan orang bisa memilih untuk apa? Menentang Tuhan sendiri. Kenapa? Memiliki free will. Coba kita buka sama-sama 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan dapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Di sana dibedakan dari dua kelompok, saudara. Ada kelompok bahan materi yang kalau kena api itu kuat, tetapi sebaliknya ada bahan yang kalau kena api itu langsung musnah. Seperti tadi, ada kayu, rumput kering, atau jerami. Dan bahan yang lain itu apa? Di sana ada perak, emas, dan permata. Yang kalau kena api tidak begitu gampang untuk apa istilahnya yang tanpa, apalagi emas, kalau kena api semakin dimurnikan. Nah, apa yang kita bangun menjadi dasar dalam kehidupan kita? Kalau dasar kehidupan kita itu sesuatu yang dari dunia, yang sifatnya fana. Kenapa lo ngerjakan ini? Supaya gua kaya, supaya gua terkenal, supaya saya berhasil. Itu kan sesuatu dalam ukuran dunia yang sifatnya sementara. Saudara bayangkan, kalau Tuhan Yesus saja tinggalkan surga, mencari kita yang terhilang. Tetapi masih banyak orang-orang yang sibuk mencari apa yang mudah hilang dari dunia ini. Orang begitu mati-matian mencari sesuatu yang bahkan mereka pun tidak mau sampai mati, saudara. Ketika orang menjadikan itu sebagai dasar dalam kehidupannya, sesuatu yang dari dunia, yang menjadi ukuran dunia, mau kaya, sukses, berhasil, dan lain-lain, dan itu menjadi dasar dalam segala motivasi hidupnya, saudara, yang sifatnya sementara, dia akan menjadi orang yang rapuh. Tetapi firman Tuhan katakan kita membangun dengan dasar yang kuat. Tadi salah satu apa, saudara? Salah satu apa bahannya itu apa? Emas. Emas itu gambaran apa, saudara? Emas itu gambaran apa? Tuhan Yesus. Yesus itu adalah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Alkitab menggambarkan bahwa kebenaran itu sama seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Jadi kalau dasar yang kita bangun itu adalah Kristus, kita akan semakin kuat. Kenapa kita bisa mengasihi? Karena Yesus. Kenapa kita bisa mengampuni? Karena Yesus. Kenapa kita melayani? Karena Yesus. Kenapa kita lakukan A? Kenapa kita lakukan B? Kenapa kita lakukan C? Semua karena Yesus. Itu akan membuat kehidupan kita itu kan semakin kuat, saudara.
kita tidak akan pernah goyah. Jadi pertanyaannya, mari sama-sama saudara, dan sudahkah kita sungguh-sungguh memaksimalkan kehidupan kita untuk Tuhan? Dan perjalanan kehidupan kita jalani sampai hari ini, dasar apa yang sedang kita bangun? Apakah ketika kita keluar bekerja? Apakah ketika kita berumah tangga? Apakah ketika kita kuliah, kita beraktivitas, bahkan kita pelayanan? Apakah semuanya itu yang kita kerjakan karena kita sadar bahwa itu semuanya dasar dari Kristus? Atau jangan-jangan yang menjadi dasar kehidupan kita, yaitu hanya sesuatu hal yang sedang kita cari dari dunia ini, saudara? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, hidup bagi Tuhan itu artinya mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah dasar yang kokoh. Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, ketika saya membaca ayat 46, ayat ini begitu keras sekali, saudara. Dikatakan demikian, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Saudara, siapakah orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu? Mereka bukan orang luar sana, bukan orang tidak percaya. Yang berseru Tuhan, Tuhan itu bukan orang di luar sana, tetapi yang berseru Tuhan, Tuhan itu siapa? Orang di dalam gereja. Mereka berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi Alkitab bilang, ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi apa? Tidak melakukan apa yang aku katakan. Orang datang ke gereja, orang beribadah, mungkin memanggil nama Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Tetapi tentu sebaliknya, ada orang yang datang ke gereja, ibadah, berseru memanggil nama Tuhan, tetapi mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Doa saya setiap kita hadir malam hari ini, kita adalah orang-orang yang datang ibadah, kita berseru memanggil nama Tuhan, tapi kita setia melakukan apa yang Tuhan katakan. Amin. Amin. Alkitab bilang, orang yang berseru Tuhan, mereka yang melakukan apa yang Tuhan katakan, diumpamakan seperti apa? Orang yang membangun rumahnya dengan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu, sehingga rumah itu tetap kokoh sekalipun diterpa banjir atau badai. Ini gambaran orang yang punya iman yang kokoh, saudara. Karena iman itu tidak diukur dari berapa lama kita jadi orang Kristen. Iman tidak diukur dari berapa lama kita sudah melayani. Iman tidak diukur dari berapa sesi kita ibadah. Kita bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Orang boleh nongkrong di gereja, saudara, mungkin 6 sesi, tapi kalau dia nggak dengar firman Tuhan, saudara, bagaimana imannya bisa timbul? Ukurannya apa? Tadi Alkitab bilang, mereka yang mendengarkan dan mereka melakukan, itu seperti mereka gali dalam-dalam, saudara. Gak mungkin orang mendirikan bangunan yang 30-50 lantai, fondasinya tuh hanya cuma 6 meter. Nggak ada, saudara. Semakin tinggi bangunan, maka semakin dalam fondasi itu akan dibangun. Ketika kita melihat orang membangun fondasi, kita bisa mendapatkan gambaran setinggi apa bangunan akan dibangun, saudara. Artinya kalau kita sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat, saudara, iman yang kokoh, kehidupan kita itu bagi Tuhan. Tadi kita bilang, ayo, tidak hanya kita datang ke gereja, kita berseru memanggil Tuhan, Tuhan, tetapi ayo kita menjadi orang-orang melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kuat. Makanya kenapa nggak heran ada banyak orang di luar sana yang kita lihat, yang kok udah kesaksian, udah melayani Tuhan, tapi pada akhirnya bisa tinggalkan imannya dari Tuhan Yesus. Yang bahkan sudah pelayanan tapi bisa tinggalkan imannya, saudara. Karena apa? Ya seperti ini. Karena kelihatan datang ke gereja, iya, berseru memanggil nama Tuhan, iya, tetapi apa? Tidak melakukan. Makanya ketika badai datang, tofan datang, ambruk, tinggalkan imannya, murtad, tinggalkan Tuhan. Cuma karena sekedar karena pasangan hidup, cuma karena apa? Jabatan, cuma karena apa? Saudara, uang dan lain-lain, saudara. Karena ini, ya mereka datang ke gereja, iya, tetapi apa? Imannya tidak kuat. Tetapi ketika mereka datang ibadah, mereka berseru memanggil Tuhan, dan mereka setia lakukan firman Tuhan. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang ibadah, dengar firman Tuhan.
Tetapi tidak hanya cukup kita dengar firman Tuhan, tetapi ketika kita keluar dari tempat ini, lakukan itu dengan setia. Karena kalau kita tidak lakukan firman Tuhan, kita sendiri yang rugi. Tetapi ketika kita lakukan firman Tuhan, ingat, kita sedang menggali dalam fondasi dalam kehidupan kita. Tantangan boleh datang, badai boleh datang, tetapi saudara dan saya, kita tetap kuat. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, hidup bagi Tuhan artinya apa? Kita membangun proyek kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Kita buka kembali dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Matius 7 ayat yang ke-21, kita baca sama-sama. Matius 7 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini begitu keras juga, saudara. Alkitab bilang bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ini bukan orang luar, orang di dalam gereja. Bukan hanya sekedar mereka yang datang ibadah saja, yang ke gereja saja. Alkitab bilang ia masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jangan sampai kita berpuas diri, kita sudah sekedar datang ibadah, yang penting sudah memenuhi kewajiban saya sebagai orang Kristen. Tetapi ketika kita keluar dari tempat ini, lebih daripada itu kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Dalam Matius 12 ayat yang ke-50 dikatakan demikian. Matius 12 ayat yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara, ini perkataan Yesus, saudara, luar biasa. Tidak hanya kita memanggil dia sebagai Bapa. Yesus bilang, kalau kamu melakukan kehendak Bapakku, kamu itu saudaraku laki-laki, kamu itu saudaraku perempuan, bahkan kamu itu adalah ibuku, saudara. Begitu eratnya, saudara, hubungan kita dengan Tuhan Yesus ketika saudara dan saya, kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di surga. Apa sih yang menjadi kehendak Bapa di surga, saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anak tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apa sih kehendak Bapa di surga? Agar orang tidak binasa, agar orang diselamatkan, saudara. Saya pernah tanyakan di tempat ini, saudara. Saudara tahu berapa harga tiket pesawat yang paling mahal, saudara? Mendekati 1 M. Itu penerbangan dari Abu Dhabi ke New York, 12 jam 30 menit, saudara. Saudara, kalau beli tiket semahal itu hampir 1 M, saudara akan mendapatkan 3 bilik ruangan. Yang pertama itu adalah lounge, terus ada kamar, terus juga ada kamar mandi. Itu apa istilahnya, di pesawat itu seperti apartemen dapatnya. Hampir 1 M. 12 jam 30 menit. Mungkin seringkali kita bertanya, kok ada tiket semahal itu? Ya, orang bisa jual tiket semahal itu ya karena ada yang bisa beli. Kalau dibandingkan dengan kita, aduh, kita buka Traveloka aja cari yang promo, saudara. Ini hampir 1 M, saudara, 12 jam, saudara, langsung 14 anginnya gitu aja. Karena ada juga yang bisa beli, saudara. Semahal-mahal tiketnya itu ada orang yang bisa beli. Tapi berapa harga tiket dari surga ke bumi, saudara? Sangat mahal. Yesus tinggalkan surga, dia turun ke bumi menjadi manusia, mati untuk saudara dan saya. Berapa harga tiket dari surga, dari neraka ke surga, saudara? Sangat mahal. Kita harusnya binasa karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi Alkitab bilang, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Alkitab bilang kita itu sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal sekali, saudara. Barang yang harganya sangat mahal itu artinya barang itu sangat berharga. Saudara dan saya itu sangat berharga, saudara. Amin. Jadi jangan kita menjadi orang yang minder. Mungkin pekerjaan kita biasa-biasa saja di depan orang, tetapi yang kita itu mahal loh di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar kita mahal, kita jangan hidup dengan cara-cara murahan. Artinya apa? Membiarkan diri dalam dosa, hidup dalam perzinahan, cabul, jahat sama orang, hidup lakukan kejahatan, korupsi, saudara. Kalau saudara ikutin ibadah gembala sidang hari Minggu kemarin, beliau sampaikan orang korupsi itu dipimpin setan. Iya kan, saudara? Kan orang hidupnya dipimpin Roh Kudus, dipimpin Tuhan, pasti hidupnya baik, jujur, saudara. Jadi mari saudara dan saya, mari sama-sama kita harus membangun proyek kerajaan Allah. Artinya tidak hanya kita punya tujuan bahwa kita diselamatkan. Visi yang Tuhan taruh di gereja ini kan mempersiapkan jemaat yang kudus. Itu artinya bagi setiap kita masing-masing pribadi. Dan selanjutnya apa, saudara? Misionaris. Tugasnya untuk apa? Bersaksi. Supaya orang-orang di luar sana juga mereka diselamatkan, mereka boleh mendengarkan kabar baik. Saya mengenal Tiberias pada tahun 96, saudara. Itu pertama kali saya dibaptis. Waktu itu baptisan diadakan di Bank Dewa Ruci. Kalau Bapak Ibu masih ingat, di depan Central Park itu ada bangunan apartemen, sekarang Neo Soho. Sebelum ada bangunan itu dulu ada Bank Dewa Ruci di sana. Tahun 96 kalau saudara ingat. Itu baptisan diadakan di lantai paling atas. Saya dibaptis di sana, saudara. Dari tahun 96, saudara, saya mengenal Tiberias sampai sekarang, saudara. Selalu disertai dengan apa? Kesaksian, kuasa Tuhan Yesus.
melalui perjamuan kudus dalam minyak urapan. Supaya membuktikan bahwa sampai hari ini kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, saudara. Amin, saudara. Kasih kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Artinya kalau orang lain saja Tuhan tolong, setiap kita di tempat ini juga Tuhan pasti tolong setiap kita. Amin, saudara. Amin. Jadi mari saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari saudara dan saya, setiap kita di tempat ini, bahwa saudara dan saya, bahwa kita hidup untuk kita membangun proyek kerajaan surga, bahwa hidup kita itu harus menjadi saksi. Hidup kita itu harus menjadi terang dimanapun kita berada. Hidup kita itu harus bisa menjadi berkat. Amin, saudara. Selanjutnya, saudara, yang keempat, bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita hidup bagi Tuhan, sudah jelas ya, Tuhan itu pemilik kehidupan kita. Sudah, kita nggak bisa lagi sembarang dengan kita punya hidup. Ukurannya bahwa apalah kehidupan kita hari ini cuma satu tujuan, untuk mempermuliakan Tuhan. Karena kita bilang, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya seluruh kehidupan kita itu untuk apa? Untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi kalau pertanyaan kita hari ini, sudahkah perkataan kita mempermuliakan Tuhan? Sudahkah tindak tanduk kita mempermuliakan Tuhan? Sudahkah kehidupan kita itu sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan? Karena orang yang mau hidup bagi Tuhan, dia pasti sadar bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupannya. Dia nggak bisa lagi sembarang-sembarang dengan dia punya hidup. Yang kelima, saudara, kalau kita hidup bagi Tuhan, artinya ya kita hidup untuk melayani Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 7 sampai dengan 8, saya akan bacakan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dari debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Kita bilang dari debu kembali menjadi tanah. Yang ada dari dalam kehidupan kita, saudara, yang sifatnya fana itu apa, saudara? Tubuh kita akan kembali kepada tanah. Tetapi ada satu, saudara, satu hal yang sifatnya itu kekal, yaitu apa, saudara? Roh kita. Itu yang membuat kita itu berharga, saudara. Jadi kalau Tuhan masih kasih kita hidup, kasih kita kesempatan, itu jangan sampai kita menyia-nyiakan. Hidup kita, tadi saya bilang, hidup kita itu penting. Hidup kita itu sangat berharga. Sekalipun kita itu dibentuk dari debu dan tanah, saudara. Coba Bapak Ibu saudara ingat, saudara mungkin pernah beli pizza, mungkin saudara beli pizza, mungkin delivery, kirim ke rumah gitu. Mungkin anak-anak saudara, papi mau makan pizza gitu, saudara beli pizza. Ketika saudara beli pizza, tiba-tiba dengar dari depan kurirnya teriak pizza gitu. Saudara mungkin, wow, pizzanya sudah datang. Anak-anak saudara, papi pizza sudah datang. Ketika saudara buka pintu dan saudara lihat ke depan, ternyata abang kurir pizzanya dia sudah bawa pizza. Dan membuat saudara terkaget-kaget ketika saudara menemukan ternyata abang pizzanya itu dia pegang pizza dengan tangannya, saudara, tanpa pakai kotak, pizzanya dipegang langsung di tangannya. Pizzanya itu mungkin masih panas sampai kejunya itu meleleh sampai ke tangannya, dan kita nggak tahu tangannya bisa ngapain, saudara. Ketika saudara dalam situasi seperti ini melihat abang kurir pizza itu di depan saudara dipegang pizza dengan tangannya langsung, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan pertama dari saudara? Apa yang jadi pertanyaan pertama saudara ketika melihat situasi seperti ini? Berapa bang? Harga pizzanya totalnya berapa? Apa kira-kira ketika saudara situasi seperti ini? Dipegang pakai tangan. Pertanyaan pasti saudara akan tanya, bang, kotaknya di mana? Karena saya berharap pizza itu datang di dalam kotak. Kotaknya itu di mana? Berapa harga kotak, saudara? Murah, saya pernah cari itu. Saya pernah lihat harga kotak pizza itu paling sekitar 2.000 sampai 3.000 perak. Dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya itu, ada keju, ada susu, mungkin ada daging dan lain-lain. Harganya masih jauh lebih mahal daripada apa di tangannya dibandingkan kotak. Kenapa sampai kotak itu menjadi penting? Kenapa sampai saudara tanya, bang, kotaknya di mana? Kotak itu kan murah, saudara. Kenapa mencari kotak itu menjadi penting? Karena bukan kotak yang memberikan nilai kepada pizzanya, tapi pizza itu yang memberikan nilai kepada kotaknya. Kotak boleh harganya murah, tetapi ketika pizza ada di dalam kotak itu menjadi sangat penting. Saudara dan saya, kita boleh menjadi debu dan tanah, tetapi karena ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita, yang menjadikan kehidupan kita itu menjadi sangat penting.
penting. Yang tadi saya bilang, kita mungkin di hadapan orang, pekerjaan kita biasa saja, jabatan kita biasa saja, mungkin usaha kita juga usaha kecil-kecilan. Tetapi ingat, roh Tuhan ada dalam diri kita, itu yang membuat kita itu penting. Ingat, roh Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ada di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi jangan kita menjadi orang yang minder, yang rendah diri, saudara. Yang merasa bahwa saya nggak punya masa depan, no hope, dan lain-lain, saudara. Roh Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ada di dalam kehidupan kita. Jadi ingat, bahwa itu adalah hidup saudara dan saya untuk apa? Untuk kita melayani Tuhan. Jadi kita harus punya iman bahwa di tangan kita itu ada berkat. Amin. Apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, Tuhan jadikan berhasil. Di mulut kita itu ada kuasa. Apa yang kita doakan, Tuhan dengar. Bahkan setiap langkah hidup kita ada langkah yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Jadi mari saudara dan saya, Tuhan manggil kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak berbicara di atas mimbar saja, saudara. Saya diberikan kesempatan dari gembala sidang untuk bisa menjadi pendeta, menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar ini. Alkitab bilang kita itu semua hamba Tuhan. Saudara dan saya, kita itu semua hamba Tuhan. Sama-sama bilang, saya hamba Tuhan. Cuma bedanya, tugas saya untuk menggali setiap ayat firman Tuhan, membagikan kepada saudara. Apa tugas saudara? Setiap ayat firman Tuhan yang sudah saudara terima hari ini dirumuskan dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perilaku. Ketika saudara bekerja, itu mimbar saudara untuk melayani. Ketika saudara kuliah, kampus saudara itu mimbar saudara untuk melayani. Dalam rumah tangga, keluargamu itu adalah mimbarmu untuk melayani. Jadi disitulah panggilan Tuhan untuk kehidupan kita bisa melayani. Karena panggilan pelayanan tidak hanya berbicara tentang satu waktu, satu masa di dalam gereja saja. Tetapi panggilan untuk melayani adalah seluruh kehidupan saudara dan saya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, pastikan dalam kehidupan kita setiap hari Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan. Hidup kita itu harus jadi berkat. Saya pernah kesaksian sampaikan bahwa di dalam sebuah ibadah persekutuan doa di Harapan Indah, seorang bapak dia datang ikut ibadah. Ternyata saya lihat ini bapak kok seperti kayak baru pertama kali ikut ibadah, kayak orang baru. Ternyata memang orang baru. Ketika selesai ibadah, pengurusnya bilang, Pak Pendeta tolong doakan bapak ini. Saya tanya, Pak sakit apa? Dia bilang, saya nggak ada sakit Pak. Gitu. Dia cuma bilang, saya bukan orang Kristen. Saya datang ibadah, saya tanya, kok Bapak bisa ibadah? Dia cuma bilang gini, saya datang ibadah Pak, karena saya lihat teman-teman saya orang Kristen, orangnya baik-baik. Sehingga saya pengen tertarik, saya pengen kenal siapa itu Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, Bapak ini bukan karena dia mungkin baru habis mengalami sebuah mujizat yang luar biasa, atau mungkin dia habis dihotbahkan. Cuma karena dia melihat kehidupan temannya orang Kristen, orangnya baik-baik, membuat dia tertarik pengen kenal siapa itu Tuhan Yesus. Artinya saudara dan saya, sebelum kita menceritakan Yesus bagi dunia ini, bahwa biarlah orang dapat melihat Yesus yang hidup di dalam diri saudara dan saya. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat tindakan kita setiap hari. Karena itu panggilan Tuhan untuk kita menjadi misionaris. Panggilan Tuhan untuk saudara dan saya untuk kita melayani Tuhan. Amin. Jadi mari saya dorong Bapak Ibu jemaat Tuhan bahwa sebagai kesimpulan, selama sebagai kesimpulan, artinya mari Bapak Ibu Saudara, bahwa selama masih ada kesempatan untuk hidup di bumi ini, mari jangan sia-siakan, tetapi sebaliknya kita harus hidup untuk Tuhan dan kita melayani Tuhan, supaya pada akhirnya saudara dan saya kita akan menerima upah dan kita sama-sama hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari saja bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sama-sama, walau seribu lebah di sisiku, Kau tetaplah menolongku. Walau 10.000 lebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita berikan tepuk tangan dan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Teduhkan hatimu, teduhkan kepalamu, mari kita satu di dalam doa.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, sebab Engkau ajaib, sangat ajaib dan teramat ajaib dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang sudah Kau sampaikan kepada setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Renol Watimena yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati pekerjaan, keluarga, pelayanannya Tuhan nantiasa berkati. Berkati setiap kami yang sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami cakap sebagai pelaku, dan kami rindu melalui setiap benih firman yang kami terima, semuanya dapat berakar, bertumbuh, serta berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi kerajaan-Mu. Kami mau memberikan setiap persembahan kami. Suci kuduskan setiap rupiah yang kami berikan, kiranya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi tempat untuk memperluas kerajaan di muka bumi ini. Berkati setiap kami yang sudah memberi maupun belum sempat memberi. Sebentar juga kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Layakan kami, sucikan kami, tahirkan kami. Kami rindu Tuhan Kau hadir. Kami rindu Kau bertata atas setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat-Mu, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan amin.